salamnya pada hari ini ya. Terlihat dari wajah ceria dan pakaiannya juga rapi, Masya Allah. Sangat senang Ibu melihat keadaan kelas yang seperti ini. Oke, Alhamdulillah pada hari apa ini? Hari Sabtu kita tetap bisa melaksanakan pembelajaran secara bersama-sama di tempat ini. Kalian ketemu ibu ketemu kalian. Semoga apa yang kita lakukan hari ini senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Oke, sebelum memulai pembelajaran terlebih dahulu ibu meminta Zahroh untuk memimpin doa pada hari ini. Kita meminta kepada Allah agar apa yang kita lakukan hari ini diberkahi dan diberikan sedikit pemahaman yang bermanfaat. Oke, silakan Zahroh pimpin doanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Posisi berdoa, mulai. Berdoa selesai. Amin, Masya Allah. Terima kasih Zahroh, sangat fasih dalam memimpin doa ya. Oke, selanjutnya sebelum memasuki materi, kita akan cek kehadiran dulu. Ibu akan mengabsen terlebih dahulu kalian. Silakan hadir, angkat tangannya dan katakan hadir, oke? Oke, Ahmad Nurun Alwanur. Ya. Rismayandi Ansari. Zahrotus Syita. Putri Ramadhani. Hadir, Bu. Oke, lengkap semua ya, alhamdulillah. Baik, selanjutnya kita akan belajar pelajaran apa nih hari ini? Pelajaran fikih materi di bab 5. Silakan dibuka bukunya di halaman 97, bab 5. Ya, dibuka bukunya, dibaca dong, jangan dibuka aja ya. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu nih apa yang menjadi tujuan kita dalam pembelajaran kali ini. Jadi kita bisa bersama-sama untuk mewujudkan tujuan pembelajaran tersebut ya. Yang pertama, tujuan pembelajarannya setelah mendengarkan penjelasan dari Ibu, siswa mampu menyebutkan hukum dari hutang piutang dengan baik dan benar. Yang kedua, dengan menggunakan metode pengajaran, siswa dapat menjadi percaya diri dan mampu mengembangkan pertanyaan dan jawaban dengan baik dan benar. Yang ketiga, dengan tanya jawab, siswa mampu mencontohkan kegiatan hutang disertai dengan akad dan adab hutang dengan baik dan benar. Dan yang terakhir, dengan metode yang digunakan oleh guru, siswa mampu menghargai teman dengan baik. Oke, selanjutnya kita memasuki materi. Pada hari ini kita akan belajar mengenai hutang piutang. Hutang piutang, istilah ini sudah sangat sering kita dengar di lingkungan kita. Jangan anak-anak ibu ada yang berhutang nih? Ada yang berhutang? Tidak ya, jangan dulu. Kalau bisa ibu harapkan jangan dulu lah berhutang ya. Karena hutang ini ya beratlah tanggungannya. Coba lihat gambar ini. Coba dulu lihat gambar ini. Perhatikan dan amati baik-baik. Ya, gambar ini merupakan ada maknanya. Apa maknanya? Seorang yang terbebani dengan hutang. Oke. Selanjutnya, kita sudah sering nih mendengar istilah hutang dalam masyarakat. Tapi anak-anak tahu nggak apa sih artinya hutang? Hutang piutang itu apa artinya? Coba itu ada pengertian atau definisinya di buku, silahkan dibacakan. Tolong dibacakan, Putri. Ya, terima kasih. Betul ya bahwa hutang piutang itu merupakan salah satu bentuk tolong-menolong dari satu orang kepada orang lain dengan jaminan ataupun dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Jadi asas dalam hutang piutang ini adalah asas tolong-menolong. Yang mempunyai harta menolong orang yang berhutang. Itu pengertiannya ya. Adapun dasar hukumnya itu terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 245. Silahkan dibaca di buku. Ada? Ya, itu ya. Yang artinya barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Quran surah Al-Baqarah ayat 245. Itu merupakan dasar hukum hutang. Jadi nanti misalkan ibu bertanya nih, sebutkan ayat Al-Quran yang merupakan yang menjadi dasar dari hukum hutang piutang. Disebutkanlah Quran surah Al-Baqarah ayat 245. Betul. Kalau ini dasarnya, kemudian ada hukum hutang piutang. Ini ada 3 hukumnya. Yang pertama apa itu?
wajib dan haram. Jadi hukum hutang piutang ini bisa berbeda-beda, bisa menjadi wajib, bisa menjadi mubah, bisa menjadi haram. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya rukun dan syarat hutang piutang. Coba tolong dibacakan Rismayandi. Syaratnya ada berapa? Ada? Ada 3. Ada 3, betul, ada 3 ya. Yang pertama itu orang yang melakukan transaksi hutang. Yang kedua, barang yang dihutangkan. Yang ketiga, akad atau ijab qabul. Dari ketiga rukun ini, dari masing-masingnya terdapat syarat. Adapun syarat dari rukun yang pertama, dari orang yang melakukan transaksi hutang, yaitu dengan asas tolong menolong. Dan orang yang berhutang memang benar-benar memerlukan, membutuhkan kekurangan, kesusahan ya. Yang kedua, barang yang dihutangkan itu juga harus memenuhi syarat. Syaratnya harus bisa dihitung. Jadi tidak boleh kita berhutang akan barang yang tidak bisa dihitung ya. Kemudian yang ketiga, akad. Jadi dalam kita meminjamkan hutang kepada orang lain itu diperlukan akad. Dan akad ini dilakukan oleh orang yang sudah balik, berakal ya. Jadi tidak boleh kalau anak kecil-kecil ini berhutang, maka hutangnya tidak sah karena belum memasuki masa balik. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya sudah pengertian, sudah dasar hukum, sudah macam-macam hukum. Sekarang kita lanjut ke ketentuan hutang piutang. Ketentuan artinya yang harus kita lakukan dalam hutang piutang. Yang pertama, apa itu bacaannya? Silakan dibacakan Maya. Nomor 1. Ya, hutang piutang sangat dianjurkan untuk dituliskan. Jadi, misal contoh. Ibu berhutang kepada teman ibu. Teman ibu ini anggap saja namanya Nur. Si Nur meminjam uang kepada ibu senilai 10.000. Nanti akan janji dibayarkan pada tanggal 10 Desember misalnya. Jadi ibu catat hari ini berhutangnya, nanti dikembalikan tanggal sekian, jumlah hutangannya sekian. Nah, itu harus dicatat agar tidak ada perselisihan ya. Tuh. Yang kedua, pemberi hutang tidak boleh mengambil keuntungan. Jadi dalam hutang apabila terdapat misalnya nih, ibu meminjamkan 10.000 tapi nanti si Nur harus mengembalikan kepada ibu 20.000. Berani atau enggak? Kalau enggak mau bayar 20.000, enggak usah pinjam ke ibu. Misalnya, itu tidak boleh ya, seperti itu. Hutang piutang yang seperti itu maka termasuk dalam riba. Dan riba hukumnya haram. Ya, tidak boleh terjadi. Seperti itu di perjanjian. Ibu akan meminjamkan hutang 10.000, tapi tolong kembalikan 50.000. Tidak boleh seperti itu ya. Maka uangnya termasuk uang riba dan haram. Oke. Yang ketiga, melunasi hutang dengan cara yang baik dan tidak menyakitkan. Misalnya, si Nur sudah minjam hutang kepada ibu, sudah berhutang janji dibayar tanggal 10. Tapi saat tanggal 11 sampai tanggal 11 belum dibayar sama si Nur. Wajib ibu menagih. Menanyakan dong, itu adalah hak ibu untuk menanyakan. Dan kewajiban si Nur untuk membayar. Bagaimana nih Nur, sudah lewat dari tanggal 10 dari batas perjanjian kita, bagaimana pembayaran hutang Nur kepada saya? Misalnya kata Nur, ya sudah nih saya bayar, gitu aja ditagih terus. Misalnya kata si Nur marah, Anda tidak boleh membayar hutang seperti itu ya, dengan cara tidak baik. Dia saja meminjam dengan cara baik, jadi mengembalikan juga harus dengan cara yang baik. Yang keempat, berhutang dengan niat baik untuk melunasinya. Jadi kalau hutang berarti berani untuk melunasi. Kalau misalnya hutang nih, tapi dengan niatan nanti saya bawa kabur aja supaya nggak dibayar. Nah, itu ada unsur penipuan dan itu tidak dibolehkan ya. Yang kelima, tidak berhutang kecuali dalam keadaan darurat. Nah, jadi berhutang itu dibolehkan jika dalam keadaan darurat. Misalnya si Siti mau pinjam hutang kepada ibu, tapi untuk membeli tas branded, merek Gucci misalnya, Ghost. Nah, seperti itu. Jadi itu hanya untuk keinginan, bukan kebutuhan. Maka itu tidak dibolehkan. Yang keenam, memberitahukan kepada pemberi hutang apabila belum membayar hutang sesuai dengan waktu yang ditentukan. Nah, yang seperti tadi, jika ibu sampai menagih tanggal 11 misalnya, harusnya yang berhutang tadi bilang ke ibu, mohon maaf, ibu belum bisa membayar sampai tanggal yang sudah ditentukan karena memang belum ada uangnya. Nanti kalau ada bisa saya kabari lagi bu. Seperti itu kan baik ya, enak didengar. Jadi tidak memutus tali silaturahim.
Oke, yang ketujuh, segera melunasi hutang. Jika ada langsung dibayar, jangan dibuat beli yang lain lagi. Itu tidak boleh. Yang terakhir, memberi tenggang waktu jatuh tempo. Ya itu tadi, waktu jatuh tempo. Waktu jatuh tempo. Kalau tidak bisa membayar, ya ibu kasih keringanan juga lah, sama-sama baik ya. Oke. Jadi dalam hutang itu tidak boleh ada penambahan. Penambahan dari awal itu tidak boleh. Tapi apabila misalnya si Nur tadi berhutang kepada ibu 10.000, tapi pada saat mengembalikan si Nur membawa buah-buahan. Nah, buah-buahannya itu apa termasuk riba? Tidak ya, karena itu merupakan bisa jadi bentuk hadiah dari Nur kepada ibu karena ibu sudah membantu beliau. Nah, seperti itu ya. Tapi kalau dijanjikan dari awal, oke, saya hutangi kamu 10.000, tapi kamu kembalikan kepada saya 50.000. Nah, itu termasuk riba yang tidak diperbolehkan. Oke. Selanjutnya, ada hutang piutang atau aturan dalam hutang piutang yang harus dilakukan adab-adabnya ya, sikap sopan santunnya. Tolong dibacakan, Putri, untuk adab hutang piutang. Ya, terima kasih. Itu tadi ya mengenai adab hutang piutang. Jadi kita sebagai yang memberi hutang tidak boleh juga sombong semena-mena terhadap orang yang berhutang. Adapun orang yang berhutang juga tidak boleh semena-mena atau malah justru lebih galak dari yang menghutangi. Nah, itu tidak boleh. Harus diperhatikan aturan-aturannya ya. Oke, hikmah dalam hutang piutang selanjutnya. Hikmahnya. Apa sih arti hikmah? Ada yang tahu arti hikmah apa? Hikmah itu artinya pelajaran. Jadi pelajaran apa sih yang didapat dari kegiatan transaksi hutang piutang? Yang pertama, menambah rasa syukur kepada Allah. Kita bersyukur kita diberikan rezeki kepada Allah, maka kita juga membantu orang lain sebagai bentuk rasa syukur. Yang kedua, memupuk sikap peduli dan empati terhadap orang yang membutuhkan. Jangan kita malah mengejek mereka. Kita harusnya membantu. Yang ketiga, menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama manusia. Juga bisa menjalin silaturahim dengan baik. Oke, yang keempat. Yang keempat, mempererat tali silaturahmi. Nah, kan? Yang kelima, menambah pahala karena sebagai ladang untuk ibadah. Nah, itu. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Jika tidak ada pertanyaan, maka ibu yang akan bertanya. Masing-masing orang akan ibu beri satu pertanyaan. Silahkan dijawab ya. Putri, pada Quran surah berapa? Quran surah apa dan ayat berapa dasar hukum hutang piutang tadi? Ayat berapa? Ya, Quran surah Al-Baqarah ayat 245, betul. Quran surah Al-Baqarah ayat 245. Oke. Selanjutnya, ibu akan membagikan beberapa kartu. Yang dimana kartu ini bukan kartu sih, kertas ya. Ibu akan bagikan. Silahkan kalian masing-masing menuliskan pertanyaan di sini. Pertanyaan berbeda, terserah bebas. Jangan takut salah. Aduh, gimana ya nanti aku nulis soalnya terlalu gampang atau soalnya terlalu sulit. Jangan seperti itu ya. Yakin aja, apa yang ada di benak kalian tuliskan saja. Nanti akan dikumpul kembali kepada ibu untuk kemudian ibu bagikan kembali secara acak, dan yang dapat soal dari temannya itu yang menjawab. Oke? Oke, bisa kita mulai? Bisa? Bisa nggak? Nggak semangat? Bisa. Oke, takut ya? Jangan takut, jangan deg-degan. Oke? Oke, ibu akan bagikan dulu kertasnya. Silakan tuliskan ya. Oke, silakan tuliskan dulu pertanyaan-pertanyaannya ada di benak kalian seputar materi yang sudah ibu sampaikan tadi. Ya, sudah ya? Oke. Oke, sekarang silahkan Putri bacakan pertanyaannya. Pertanyaan yang kamu dapat dari teman kamu. Apa saja hukum pada hutang piutang? Nah, apa saja hukum pada hutang piutang? Sudah nih dijelaskan ibu tadi ada berapa ya hukumnya? Silakan dijawab Putri. Ada 3. Ada 3, betul. Bisa dengan lantang yang nyaring menjawabnya supaya ibu mendengar. Ada 3. Ya, terus ada apa aja? Ada mubah, wajib, dan haram. Oke, ada mubah, wajib, dan haram. Ya, itu betul ya. Betul atau tidak ya? Ini pertanyaan dari siapa? Wah, rahasia nih. Tapi betul jawabannya ya. Dasar hukumnya ada 3. Mubah, haram, dan wajib. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, maka ibu yang akan memberikan latihan soal. Silahkan dikerjakan di rumah untuk kemudian kita bahas di minggu selanjutnya ya. Silahkan tulis pertanyaannya.
Ya, tulis. Bagaimana jika seseorang berhutang untuk berjudi? Apa hukumnya dan apa alasannya? Ya, satu soal saja ya. Bagaimana jika ada orang yang berhutang untuk berjudi? Apa hukumnya dan apa alasannya? Silahkan tuliskan di kertas ataupun di buku latihan, boleh. Kita bahas minggu depan, oke? Oke, Ibu rasa cukup sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Sangat menyenangkan, sangat antusias anak-anak Ibu semuanya. Semoga Ibu harapkan kepada kalian, semoga cita-cita kalian semua bisa tercapai ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita baik hari ini ataupun ke depannya. Tapi Ibu pesankan kepada kalian, meskipun kita belajar tentang hutang piutang, bukan berarti kita langsung mempraktekannya di sekarang ya, karena kalian masih terlalu dini untuk melakukan transaksi hutang piutang. Insya Allah orang tua kalian mampu saja kok membiayai kalian, paling untuk membeli jajan, paket, ya kan? Nah, jadi kalau bisa jangan dulu hutang piutang ya. Oke, itu pesan dari Ibu. Jika tidak ada pertanyaan, maka Ibu cukupkan sampai di sini dulu. Salah hilaf Ibu mohon maaf. Tolong dihapus nanti papan tulisnya ya.